Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Liana dari channel Indah Urang. Okey, hari ini seperti biasa kita akan membuat satu lagi reaction video. Reaction video kita kali ini adalah berkenaan dengan mahar perkahwinan ataupun mungkin di Malaysia hantaran, dan kalau di Indonesia disebut sebagai mahar perkahwinan. Okey, tajuk video yang bakal kita buat reaction adalah 6 suku di Indonesia dengan mahar pernikahan paling mahal. Okey, video ini hasil daripada Pekam channel, di-upload setahun yang lepas. Okey, tanpa membuang masa, mari kita lihat bagaimanakah videonya. 1, 2, 3 and play. Hai guys, ketemu lagi dengan Pekam. Kebanyakan orang mengenal mahar dalam sebuah pernikahan itu terbilang murah dan biasa-biasa saja. Namun ternyata ada loh guys, di suatu daerah yang dikenal dengan mahar pernikahan yang mahalnya membuat orang terkaget-kaget. Bukan karena matre, tapi memang adat istiadatnya yang membuat penduduk setempat mengharuskan bagi seorang mempelai lelaki bila ingin meminang pujaan hatinya dengan sebuah mahar yang fantastis atau mahal. Seperti berikut beberapa pernikahan dengan mahar termahal sesuai adat daerah masing-masing. Namun terlebih dahulu, sebelum Anda melihat tayangan berikut ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Jangan lupa like dan subscribe tombol loncengnya agar Anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Number 6. Nombor 6. Adat Banjar, Kalimantan Selatan. Pengantin yang ingin menikah menggunakan upacara adat Banjar harus menyiapkan biaya lebih saat memberikan mahar atau dalam bahasa Banjar disebut matar jujuran. Berdasarkan perhitungan masyarakat setempat, mahar berupa uang atau emas dipatok antara 5 juta hingga 20 juta, dan itu belum termasuk barang-barang lamaran lainnya. Selain itu, besaran mahar juga menentukan banyaknya tamu yang akan diundang. Kalau dihitung, calon pengantin yang ingin melaksanakan upacara adat Banjar harus menyiapkan biaya setidaknya 80 juta. Wow. Number 5. Uang panai suku Bugis. Uang panai sebenarnya maksudnya adalah uang belanja. Nilai yang diberikan pada pihak perempuan tergantung dengan tingkat pendidikan. Buat yang sudah lulus S1, uang panai bisa sampai 100 juta. Uang ini diminta pihak perempuan agar pihak laki-laki menunjukkan kesungguhannya untuk menikah. Selain itu, diharapkan ketika mengingat susah payahnya mendapatkan uang panai, pihak pria tidak mudah menceraikan istrinya. Number 4. Adat Batak Sumatera Utara. Adat Batak, mahar yang disiapkan oleh calon pengantin berdarah Batak harus sesuai dengan tingginya kualitas mempelai wanita yang dipinang. Dalam adat Batak, proses ini dinamakan marhata sinamut atau proses tawar-menawar. Kemudian kedua calon pengantin harus menyiapkan biaya tersendiri untuk melaksanakan martumpol, prosesi pertunangan, dan martunggo raja, akad atau pemberkatan. Itu semua di luar dari resepsi pernikahan. Jadi total yang harus disiapkan sekitar lebih dari 100 juta. Number 3. Japuik di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Bajapuik atau Japuik atau jemput adalah tradisi perkawinan yang menjadi ciri khas di daerah Pariaman. Jangan heran, tradisi di Pariaman pihak perempuan yang memberikan japuik pada calon mempelai pria sebelum pernikahan dilaksanakan. Besaran japuik ditentukan dalam bentuk uang yang nilainya sama dengan 30 ameh atau emas.
Satu amis setara dengan 2,5 gram emas. Namun di masa kini, Japwick juga bisa berbentuk kendaraan hingga hewan peliharaan. Number 2. Mahar mayam di Aceh. Aceh, Mahar di mahar Aceh mayam. menggunakan emas. Besarannya Emas. dikenal dengan sebutan mayam. Satu mayam sama dengan 3,3 gram emas. Mempelai laki-laki 3 wajib gram memberikan emas boleh mayam tahan. setidaknya 25 mayam. Jika harga emas per gram sebesar 650.000, itu artinya 25 mayam sekitar 53 juta. Number 1. Okey, nombor 1. Adat Sasak Lombok. Okey. Di Ada kampung Sasak Sada Lombok. Lombok Tengah, mahar untuk meminang perempuan di desa ini ditentukan berdasarkan berbagai faktor, mulai dari jauh jaraknya rumah, status kebangsawanan, serta tingkat pendidikan dan pekerjaannya. Kalau perempuan yang dilamar sudah mapan bekerja, mahar yang harus disiapkan dapat berkisar antara 10 juta hingga 250 juta. Itu belum termasuk proses tradisi dan biaya pesta pernikahan loh guys. Oke, cukup sampai di sini dulu ya. Jika Anda merasa senang, jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain. Oke, terima kasih. Wah, videonya sangat singkat. Okey. Video tadi berdurasi 6 minit. Okay, video 6 suku di Indonesia dengan mahar pernikahan yang pernikahan paling mahal. Okay. Dalam video tadi kita lihat bagaimanakah sebuah masyarakat menetapkan mahar pernikahan, ataupun di sini kalau di Malaysia disebut hantaran perkahwinan, lebih kurang macam itulah, dengan wang hantaran, dengan belanja belanja dapur lah, lebih tepat disebut sebagai perbelanjaan untuk majlis pernikahan dan dengan majlis persandingan sekali ya. Okey. Begitulah dia video tadi, dan setiap masyarakat itu mungkin diorang seperti yang kita dengar tadi, seperti yang kita lihat dalam video tadi, dalam masyarakat dekat bahagian Lombok macam ni, masyarakat dekat bahagian Sumatera macam ni, masyarakat dekat bahagian Kalimantan dia punya adat dan budaya macam ni. Okay. Bermakna setiap tempat itu berlainan dia punya adat dan dan bagaimana sebuah pernikahan ataupun perkahwinan itu dilangsungkan. Ya. Buat kawan-kawan yang baru singgah di channel ni, boleh subscribe, like, komen and share. Dan buat teman-teman yang selalu hadir dekat ruangan komen, selalu support channel ni, selalu lihat yang pernah singgah dekat channel ni, terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa hadir. Dan akhir kata, jaga diri, hiasi peribadi, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Take care. Assalamualaikum, salam sejahtera, see you and bye.